Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Anissa Sriminarsi. Pada video kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang teori single linked list, atau nanti akan kita persingkat menjadi SLL ya. Next, untuk video ini, kita akan mempelajari satu array versus linked list, lalu alokasi memori, dan yang terakhir single linked list non-circular. Pertama, array versus linked list. Linked list itu apa sih? Adalah salah satu bentuk struktur data berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis dan terbatas. Terbatas di sini adalah terbatas sampai nol atau sampai berputar kembali seperti sirkular. Linked list sering disebut juga senarai berantai. Linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya merupakan struct yang terdiri dari beberapa field. Nah nih, array versus linked list nih. Kalau array itu statis, sedangkan linked list dinamis. Array penambahan atau penghapusan data terbatas. Kalau linked list, penambahan atau penghapusan data tidak terbatas. Kalau array itu random access, maksudnya array elemen dapat diakses menggunakan nilai indeks atau subscript, yaitu elemen dapat diakses secara acak. Atau ARR, indeks ke-0, ARR, indeks ke-3, itu untuk memberitahukan kalau si array itu random access ya. Sedangkan yang linked list itu sequential access. Maksudnya, linked list itu elemen tidak dapat diakses secara acak, tetapi hanya dapat diakses secara berurutan dan diperlukan pengaksesan. Nanti akan kita tahu gimana sih pengurutannya. Lanjut, kalau penghapusan array tidak mungkin, sedangkan penghapusan linked list mudah. Maksudnya gimana itu? Penghapusan array tidak mungkin, artinya indeks array-nya kosong tetap memiliki porsi memori yang sama sehingga tidak efisien. Jadi tetap memorinya sama ya kalau dihapus di array. Lanjut, variabel statis versus variabel dinamis. Kalau statis tidak bisa dihapus dan diubah ukurannya. Kalau variabel statis dapat diakses hanya dengan menggunakan namanya. Bila ingin menunjuk pada suatu posisi dalam array dapat dilakukan dengan menggunakan indeks. Sedangkan yang kita pelajari hari ini adalah variabel dinamis. Variabel yang dibuat dan mungkin juga dihapus selama eksekusi program. Variabel dinamis belum nyata ada pada saat program dikompilasi. Satu-satunya cara untuk mengakses variabel dinamis adalah dengan menggunakan pointer. Memiliki suatu tipe tertentu seperti halnya variabel biasa. Seperti itu guys. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu kita belajar tentang variabel statis ya, kalau sekarang variabel dinamis. Lanjut ke single linked list non-circular. Nah, bentuknya node single linked list non-circular. Single itu field pointernya hanya satu buah saja dan satu arah serta pada akhir node pointernya menunjuk nol atau none. Jadi kalau single itu nanti satu aja, satu buah node. Nanti kalau double ada dua node seperti itu. Linked list artinya node tersebut saling terhubung satu sama lain. Contohnya itu ya, A terhubung ke B terhubung ke C, dan C terhubung ke D. Terhubungnya itu melalui node. Ingat, yang terakhir itu menunjuk ke nol. Nah, pengertiannya, setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya, dan juga memiliki field yang berisi data. Jadi yang sebelah sini itu data, boleh angka, boleh string, double, apapun, lalu ini pointer ya. Menempati alamat memori tertentu. Node terakhir akan menunjukkan ke null atau none, yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Nih, jika circular, node terakhir menunjuk pada node pertama. Nah, contohnya seperti ini, karena ini non-circular, jadi node terakhir dia null atau none. Sedangkan kalau yang circular, node terakhir menunjuk ke pertama, seperti itu. Dan ada juga double linked list non-circular. Nah,
Dia penunjuknya ada dua ya, next sama pref, sedangkan kita yang single link hanya satu saja. Seperti itu, yang double link list akan dipelajari setelah UTS. Nih, bentuk note single link list. Yang 100.102 itu nama pointernya ya. Nah, misal ini datanya 8, menempati pointer 103. Nah, node-nya suatu data yang terdiri dari rangkaian node. Nah, dia ini next-nya atau pointernya yang sini pointer menunjuk ke address-nya si 9. Dia juga menunjuk ke address-nya si 10. Node-nya berisi address ya, yang menunjuk ke berikutnya, ke node berikutnya. Sedangkan kalau yang paling terakhir, dia menunjuk ke none. Nah, ini berarti dia tail atau buntutnya. Dan dia yang 8 itu head, yang 10 itu tail. Pembentukannya seperti ini, kita membuat kelas, node object. Nah, ini seperti biasa nih konstruktornya. Self data sama dengan none, next node sama dengan none. Self data, self next node sama dengan next node. Ini akan kita pelajari pada video berikutnya waktu di praktek ya. Nah, pembentukannya seperti ini. Membuat kelas bernama node yang berisi dua field, yaitu field data bertipe integer dan field next node yang bertipe pointer dari node. Seperti itu ya. Jadi yang node ini kita membuat rangkaian ini, satu kotak ini. Yang pertama ini node-nya, yang ini next node-nya. Seperti itu. Ini node, ini data. Jadi 8 itu sebagai data dan next node itu ini yang pointer. Pembuatan kelas linked list berisi variabel head dan tail yang bertipe pointer dari node dan berisi none yang berguna sebagai kepala dan ekor linked list. Seperti itu. Dibutuhkan satu buah variabel pointer atau head. Head akan selalu menunjuk pada node pertama, dan tail pada yang terakhir. Manipulasi linked list tidak bisa dilakukan secara langsung ke node yang dituju, melainkan harus menggunakan suatu pointer yang menuju ke node pertama dalam linked list. Dalam hal ini adalah head atau tail. Nah, pertama kalau kosong itu si headnya 0 ya. Cek untuk mengetahui kosong tidaknya suatu single linked list. Jika pointer head tidak menunjuk ke suatu node, maka kosong. Jadi kalau headnya tidak menunjuk ke angka 8 atau huruf, tidak menunjuk ke siapapun, atau dia menunjuknya kosongan, maka sudah dipastikan kalau linked list tersebut kosong. Jadi pakainya if self.head is known, seperti itu. Ini diresapi dulu ya. Di video berikutnya akan ada penjelasan tentang praktek. Kondisi linked list kosong tergantung pada penggunaan variabel yang dideklarasi, head atau first. Contoh ilustrasinya seperti ini. Kalau list kosong, first-nya dia none atau tidak menunjuk ke siapapun. First itu bisa dikatakan head ya. Sedangkan kalau linked list itu tidak kosong, nih first atau head itu menunjuk ke suatu node. Seperti ini. Tail-nya kosong. Jadi kalau kosong, list kosong, first-nya none, head-nya juga head. Jadi kalau list kosong itu head-nya none, tail-nya juga none. Nah, ini kan first-nya none, list-nya none. Variasi lain dari single linked list dengan menunjuk head adalah penggunaan penunjuk kelas untuk menunjukkan node yang paling akhir. First itu head, last itu tail-nya. Nah, next kita akan belajar tentang ada insert first, insert last, searching, insert after, delete first, dan delete last. Sampai ketemu di video berikutnya.